Ulfah, wallahu a'lam. Ustazah Nur Fadilah, jazakillah khairan atas jawabannya. Eh, Tadi kita katakan bahwasanya waktu tarawih itu masuk dengan selesainya kita dari melaksanakan sholat isya. Jadi ibrahnya atau patokannya adalah selesainya kita dari sholat isya. Dari sholat isya. Jadi mau jam berapapun kita sholat isya, maka itulah waktu masuknya. Kalau kita jamak takdim maghrib dengan isya, maka sudah boleh langsung kita melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan receh tapi untuk ngecek para hadirin sekalian. Dan berakhir waktu tarawih itu dengan terbitnya fajar. Barakallahu fikum. Di waktunya panjang. Kalau kita mau tarawih jam 1 malam silakan, mau tarawih jam 2 malam silakan. Nah, tadi kita singgung bahwasanya dianjurkan, kata para ulama, dianjurkan mengkhatamkan Al-Quran ketika tarawih. Artinya satu malam dibaca satu juz. Barakallahu fikum. Tarawih. Dan juga antara hal yang berkaitan ini adalah para ulama fikih sebagian mereka mengatakan untuk panggilan atau azan nida untuk sholat tarawih ini hanya cukup dengan baca as-salatu jami'ah dan semisalnya. Tidak ada azan khusus, tidak ada azan yang seperti azan resmi yang kita tahu, itu tidak ada. Hanya ada panggilan, istilahnya nida. Yunada laha bi as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah dan semisalnya. Barakallahu fi. Hukum panggilannya eh, dia merupakan ya as-salatu jami'ah. Itu panggilan untuk sholat tarawih. Jadi mungkin setelah kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya, sebelum sholat tarawih dikatakan as-salatu jami'ah atau dengan fathah as-salata jami'atan. As-salatu jami'atun atau as-salata jami'atan. Wallahu ta'ala alam. Yang dari hadis tidak kita temukan, namun di kutub-kutub, di buku-buku fikih itu para ulama, para fuqaha mengatakan wa yunadalaha, dianjurkan untuk memanggil atau mengumandangkan as-salatu jami'ah sebelum salat tarawih. Namun sifatnya tidak wajib dan juga kalaupun tidak dibacakan maka enggak masalah. Kita tidak ingin memperlebar luaskan permasalahan yang ini sifatnya khilafiyah, sifatnya fikih, sifatnya furu'iyah, cabang, yang kita tidak menginginkan terjadi perpecahan dalam masyarakat dengan permasalahan kecil seperti ini. Barakallahu fiik. Selanjutnya, terakhir, masih ada beberapa waktu tentang sholat witir. Barakallahu fiikum. Sama kita katakan dengan sholat dengan i'tikaf, bahwasanya witir itu barakallahu fikum tidak hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja. Ia merupakan ibadah sepanjang tahun. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan silakan melaksanakan sholat witir. Bahkan dalam kitab Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya witir itu paling kurang rakaatnya adalah 1 rakaat. Witir yang bermakna ganjil, paling kurang sholat witir itu paling kurang 1 rakaat. Dan waktunya sama dengan tarawih. Setelah sholat isya sudah boleh sholat witir. Barakallahu fikum. Kan kata para ulama,
silakan lihat keadaan diri masing-masing. Kalau kuat bangun malam, di ujung malam, maka silakan witir di penghujung malam sebagai penutup dari tahajud kita. Namun kalau kita orang yang kebiasaannya susah bangun tengah malam, susah bangun di ujung malam, maka witirlah sebelum tidur. Makanya di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ausani khalili bisalasin. Habibi, kekasihku itu Rasulullah maksudnya memberiku 3 wasiat. Rakaat duha, melaksanakan 2 rakaat salat duha, wa an asuma salasata ayamin min kulli syahrin, aku berpuasa, diwasiatkan berpuasa 3 hari setiap bulan, wa an utira qabla an anama, dan aku diwasiatkan, dinasihati untuk salat witir sebelum aku tidur, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya di antara kebiasaan Umar, karena dia orangnya kuat, beliau biasanya witirnya di penghujung malam. Namun Abu Bakar, beliau biasanya witir sebelum tidur. Barakallahu fi. Nanti kita jawab pertanyaan di akhir. Witir. Nah, tentu tata cara niat, yang penting kita niatkan sholat witir. Kemudian jumlah rakaatnya tadi sudah kita singgung, minimal 1 rakaat. Rasanya nggak susah 1 rakaat itu. Habis sholat isya di masjid contohnya, izin untuk cas HP, cas laptop ya. Contohnya setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat, langsung habis itu sholat witir 1 rakaat. Setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat, langsung sholat witir 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat. Agar nanti barangkali kalau nunggu pulang ke rumah, lupa, sibuk sama yang lain, apalagi nanti ada anak yang nunggu, atau cucu contohnya, sebagaimana ya, banyak kesibukan di rumah, maka kalau sempat di masjid, maka silakan di masjid. 3 lebih bagus lagi, 5 boleh juga, 7 silakan, 9 bagus, paling banyak adalah 11 rakaat. Apa dalilnya Ustaz? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la ghairihi ala 11 raka'atan. Atau kama qala. Tidak pernah Rasulullah SAW menambah salat witir itu lebih dari 11 rakaat, baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi maksimalnya adalah 11 rakaat. Barakallahu. Adapun tentang tata caranya, mungkin selama ini masyhur bagi kita di masyarakat atau di setiap Ramadan, ada mungkin barangkali di antara masjid-masjid yang melaksanakan witir 3 rakaat dengan cara langsung saja 3 rakaat itu sekali salamnya. Atau barangkali di masjid, sebagian masjid juga barangkali 3 rakaat namun dipisah. 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Barakallahu fikum. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, bukankah witir itu ganjil ya? Kok kita pisah yang genap dengan yang ganjil? Barakallahu fikum. Maka kita katakan, witir itu bagaimanapun caranya, baik langsung 3 rakaat, atau dipisah 2 rakaat, 1 rakaat, itu semuanya terhitung witir sejak awal. Walaupun ada yang genap rakaatnya, tapi semua sejak awal sudah terhitung sebagai witir. Barakallahu fikum. Justru cara yang dipisah itulah yang lebih afdal kata para ulama. Kenapa? Karena kalau kita cuma 1 kali salam, tentu kita bacaannya lebih sedikit. Tetapi kalau kita 2 kali salam, bacaan lebih banyak. Tentu kita akan bertasyahud 2 kali, pahalanya lebih banyak. Akan berselawat 2 kali, pahala lebih banyak. Akan apa lagi? Dan seterusnya. Pokoknya kalau 2-1 formasinya, maka dia bacaan lebih banyak sehingga pahala juga lebih banyak.
Nah, mengenai tata cara, kata para ada dua tata cara witir. Ada istilahnya cara wasal, yaitu disambung. Ada cara fasal, yaitu dipisah. Cara wasal, apa tadi yang betul? Pertama cara sambung ya, wasal. Langsung 3 rakaat 1 salam. Sambung semuanya, 1 salam saja. Ada cara dipisah, 2 rakaat 1 salam. Atau barangkali yang bagi kita yang punya semangat yang tinggi, 11 rakaat 1 salam, berarti itu cara sambung. Tapi kalau dipisah, maka mungkin dia sholat 2 2 2 2 2 1, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 salam. Atau barangkali dia mau membuat formasi 10-1 contohnya, silahkan. Yang penting cara pisah itu maksudnya adalah dia pisahkan antara rakaat ganjil dengan rakaat yang genap. Mungkin formasinya 4 4 3 atau 2 2 2 2 2 2 1 atau 10-1 contohnya. Maka tidak masalah. Dan cara pisah itu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Tentang waktu witir juga sama dengan tarawih, antara Isya dengan terbitnya fajar, antara Isya dengan terbitnya fajar. Kalau ada orang yang contohnya di bulan Ramadan sholat witir terlebih dahulu, baru setelah itu dia sholat tarawih. Bagaimana nih kira-kira, barakallahu fikum? Witir duluan dia baru dia tarawih. Apa pula yang kalian buat, kata para jemaah nanti kan? Sah atau tidak? Dia sudah sholat Isya, sudah selesai sholat Isya. Lalu dia witir duluan, baru dia tarawih di bulan Ramadan. Sah atau tidak? Jawabannya adalah sah. Jawabannya adalah sah. Namun para ulama kita mengatakan dianjurkan di bulan Ramadan witir itu dilaksanakan setelah tarawih. Barakallahu fikum. Dalilnya Nabi kita mengatakan innallaha amadakum bisalatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Allah memberikan kalian anugerah dengan sebuah salat yang mana dia lebih bagus daripada unta merah, harta terbaik yang kalian punya. Dia adalah witir, dan Allah jadikan waktunya ma baina al-isya'i wal fajr. Allah jadikan waktunya antara isya dengan subuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil tentang waktu pelaksanaan salat witir. Barakallahu fikum. Apakah witir harus di penghujung malam? Tidak mesti. Ya, dianjurkan memang begitu. Dianjurkan. Kalau dapat, witir itu sebagai penutup sholat malam kita. Kecuali dalam keadaan yang dikecualikan. Contohnya ketika Ramadan, kita dianjurkan untuk witir bersama imam. Yang otomatis nanti kita akan witir sebelum tidur, maka nggak masalah. Tuh, kalau seandainya kita setelah sholat witir, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah yang lain contohnya, enggak masalah. Walaupun memang dianjurkan witir itu sebagai penutup. Tapi penutup di sini arti penutup di sini bukanlah, oh, kalau udah kita witir sudah tertutup pintu untuk sholat sunnah yang lain. Bukan itu maksudnya. Walaupun kita udah witir, tetap masih boleh kita untuk melaksanakan sholat sunnah lain setelah witir itu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang yakin akan bangun di akhir malam,
maka jadikanlah witirnya di akhir malam. Namun barang siapa yang nggak yakin, maka witirlah sebelum tidur, kata Rasul SAW. Nah, datang juga larangan dari Rasul pada hadis lain, la witrani fi lailah. Tidak boleh, tidak sah melakukan witir 2 kali dalam semalam. Kalau tadi kita udah witir bersama imam, maka nanti di penghujung malam setelah tahajud tidak tidak lagi witir. Karena tidak boleh 2 witir selama 1 malam. Tidak boleh 2 witir selama 1 malam. Kemudian dalam pembahasan mengenai sholat tahajud, apa definisi tahajud? Apa pengertian sholat tahajud? Tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah Isya dan setelah tidur. Setelah Isya dan setelah tidur. Jadi harus ada 2 syarat ini. Maka barang siapa yang udah sholat Isya namun dia belum tidur, maka sholat sunnah yang dia kerjakan antara waktu Isya dengan waktu tidurnya ini bukanlah sholat tahajud. Karena tahajud itu mesti tidur dulu, baru dia katakan sebagai tahajud. Tidur dulu maka tahajud. Jadi Isya itu adalah tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah Isya dan setelah bangun tidur. Maka dari itu kata para ulama, seandainya ada orang yang dia setelah Isya langsung tidur dia, dan ketika bangun tidur langsung dia sholat witir 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat contohnya, maka kata para ulama, kana dzalika witran wa tahajjudan, maka itu langsung terhitung sebagai witir dan tahajud. Kenapa witir? Ya ganjil. Kenapa tahajud? Karena dia memenuhi 2 syarat tadi. Dia udah sholat Isya dan dia sudah tidur, maka sudah pantas dikatakan sebagai tahajud. Barakallahu fiikum. Sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, maka silakan dipertanyakan. Kita tunggu beberapa saat. Barangkali ada yang mau mengetik dan lain sebagainya. Barakallahu fiik. Nampaknya sudah dipahami semua oleh para jemaah. Barakallahu fikum. Kita tutup. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada para jemaah semuanya atas partisipasinya dan kesabarannya untuk mendengarkan pelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai membuat Allah memandang kita sebagai orang yang termasuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan-bulan yang Allah muliakan. Semoga
ini termasuk hal yang membedakan kita di antara yang lainnya. Kita ketika menghadapi dan menyongsong musim-musim yang penuh pahala, kita termasuk orang yang mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum, apa kata Allah? Termasuk orang yang mempersiapkan senjata sebelum turun ke medan perang. Man arafa bu'da safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui panjangnya safar, maka dia akan bersiap-siap jauh waktu sebelum jadwal kepergian itu. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita janjikan, bahwasanya insyaallah pada hari Ahad kita akan membacakan hadis-hadis tentang puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa insyaallah taala. Bagi yang sudah terdaftar dalam grup serba-serbi ini tidak perlu lagi mendaftar ulang, dan kalau bisa di-share kepada kawan-kawan yang lain, tentu mungkin lebih bagus agar faedah lebih luas dan lebih banyak lagi yang bersiap menyambut kedatangan Ramadan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.